Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf ini sebelumnya karena saya eh, di luar dan ini belum sampai rumah jadi saya pakai HP. Saya minta nanti dibantu untuk men-share naskah yang sudah saya tulis kemarin. Sampai nggak tadi? Alhamdulillah. Ini Pak. Yang kami hormati jajaran BPH, Bapak Ketua serta jajaran BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Bapak Rektor UMS beserta jajaran Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Lembaga, yang kami hormati kawan-kawan rekan semuanya seperjuangan, para dosen maupun tendik. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ada surat At-Tin ini kita bareng-bareng membaca. Seperti biasanya kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar apa tidak? Putus-putus Ustaz. Allahu Akbar. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini waszaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. وهذا البلد الأمين وهذا وهذا البلد البلد الأمين الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد لقد خلقنا خلقنا الإنسان في الإنسان في أحسن أحسن تقويم تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم 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 رددناه رددناه أسفل أسفل سافلين سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا إلا الذين الذين آمنوا وعملوا آمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم فلهم أجر أجر غير غير ممنون. ممنون. فما يكذبك بعد بالدين فما وما يكذبك يكذبك بعد بعد بالدين بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله الله بأحكم بالحكيم. الحاكمين. Alhamdulillah. Ini suara saya terdengar jelas apa putus-putus? Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Jadi surat At-Tin ini surat yang ke-95 dalam daftar Mushaf Al-Quran. Surat ini turun di Mekah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun itu berkenaan dengan zaman Nabi itu ada orang yang bertanya. Jadi ketika orang-orang yang usianya panjang, kemudian sampai pikun, gitu kan? Misalnya saking panjangnya sampai pikun, hilang ingatan itu bagaimana amal perbuatan dia, pertanggungjawaban dia itu bagaimana? Jadi
orang-orang lalu bertanya tentang perkataan orang-orang yang pikun, perbuatannya itu bagaimana, gitu kan? Maka Allah kemudian menerangkan melalui ayat ini bahwa mereka orang-orang yang pikun ini mendapatkan pemaafan ketika pikunnya itu. Jadi mereka diganjar dari apa yang mereka kerjakan ketika masih sehat. Jadi rufi al aklam itu kan ya. Pena itu diangkat, maksudnya tidak dicatat itu salah satunya adalah ketika anak masih belum balik, kemudian tidur, kemudian hilang ingatan, pikun dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan eh, ayat ini berkaitan asbabun nuzulnya ketika ada orang bertanya usianya lanjut kemudian pikun itu bagaimana? Kita mulai dari ayat yang pertama, wattini wazaitun, atin watin, az-zaitun wazaitun. Hasan Al-Basri budak yang dilahirkan dari ibu budak, dari keluarga budak yang dididik oleh istrinya Nabi, yang kemudian namanya cuma sebenarnya Hasan. Al-Basri itu kunyah karena dia dari Basroh. Jadi bukan Hasan Bisri. Kalau ada orang di sana kan niru Hasan Bisri kan bukan. Dia dari Basroh, makanya Hasan Basri. Dia ulama hebat sampai khalifah raja pun tunduk kepada beliau. Ini ulama hebat beliau, didikan dari istrinya Nabi. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa tin di sini adalah buatin, gitu. Kemudian zaitun di sini adalah minyak zaitun, ya itu yang dimaksud buatin, buatin. Az-zaitun, zaitun kan buah zaitun, gitu. Buah di sini itu demi atau sumpah. Nah, sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa atin di sini adalah masjidnya Nabi Nuh yang berada di Gunung Judi itu. Gunung Judi yang di Turki Selatan itu kan Gunung Nabi Nuh karena bahtera Nabi Nuh itu ketika selesai banjir itu di sana, sandarnya di sana, di Judi itu kan. Sedangkan Zaitun di sini menurut Ibnu Abbas adalah Muqaddas, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Nah, di sini kedudukan Atin dan Zaitun sebagai muksambi atau yang dijadikan sumpah oleh Allah. Jadi Allah bersumpah itu boleh apapun. Makanya muksambi. Allah bersumpah demi matahari wasyamsi, demi waktu duha wadduha, demi waktu malam wal laili. Allah boleh bersumpah dengan apapun, Allah boleh bersumpah. Tapi kita sebagai umat Islam kalau bersumpah hanya boleh bersumpah dengan menyebutkan nama Allah. Wallahi, Tallahi, Billahi. Gitu. Nah, kalau sumpah zaman dahulu itu banyak sebelum ada syariat Islam. Seperti demi ayah dan ibuku. Nah, itu kan dulu sebelum syariat Islam. Di beberapa hadis itu seperti itu. Tapi setelah ada syariat tentang tata cara sumpah, maka sumpahnya itu kalau kita sebagai hamba Allah, sumpahnya itu nggak boleh kecuali dengan lafaz Allah. Wallahi, Tallahi, demi Allah. Gitu. Adapun Allah bersumpah boleh dengan apapun. Dan Allah tidak akan pernah bersumpah kecuali dengan yang baik-baik. Nah, ada satu hal, eh, apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, ini kaidah. Apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, itu pasti hal yang bagus. Mau buah, wa fumiha wa adasya wa basoliha itu kan. Apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, itu bagus. Buah kalau disebutkan dalam Al-Quran itu berarti bagus. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebutkan yang jelek, kecuali itu dikasih keterangan. Tapi ketika menyebutkan yang bagus, Al-Quran itu terkadang tidak menyebutkan keterangannya. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita dalam ilmu hadis ini ada namanya jarh wa ta'dil namanya. Jarh wa ta'dil itu jar itu ketika kita memvonis sesuatu yang buruk. Contohnya si A ini hadisnya tidak bisa diambil karena tidak dipercaya. Tidak dipercaya apa? Contohnya, oh dia pernah berbohong. Harus dijelaskan. Tapi kalau
takdil kebaikan itu secara umum saja. Oh, ini orangnya adil. Nggak perlu karena pernah nyumbang ini nggak perlu ya adil. Orangnya adil itu dalam artian ibadahnya bagus cukup, nggak perlu detail. Beda dengan kesalahan. Kita belajar dari situ. Buatin, kenapa tidak disebutkan? Maaf, kenapa buat ini disebutkan dalam Al-Quran? Jadi ini kawan-kawan yang kedokteran atau fakultas gizi lebih paham daripada saya tentang ini. Dan saya mungkin secara umum saja. Jadi buah ini kaya manfaatnya. Kalau di kita ini harganya mahal ya, karena buah ini kebanyakan di Timur Tengah, walaupun sekarang ini tidak hanya di Timur Tengah. Jadi eh, buah ini kaya akan nutrisi, bagus untuk kesehatan. Jadi kita nanti akan berbicara secara umum kayak ini gambarannya. Kita berbicara tentang orang yang panjang umur, gitu kan? Tapi di situ disebutkan watini wa zaitun, dua buah. Jadi dua buah ini sebenarnya sangat bagus untuk kesehatan. Makanya buah ini dikaitkan dengan panjang umur. Asfalasafilin, gitu kan? Sumarodatnahu, gitu kan? Ketika kami kembalikan orang itu kepada asfalasafilin, bentuk yang tua, artinya umurnya kan panjang. Nah, buah ini itu kandungan manfaatnya luar biasa. Bukan berarti orang yang minum atau mengkonsumsi buah zaitun nggak tua, tidak. Buah ini mengandung manfaatnya luar biasa. Maka buah ini dikaitkan dengan usia panjang. Jadi artinya manusia itu harus ada usaha. Al-ahdu bil asbab namanya. Jadi sehat itu, umur panjang itu butuh usaha. Kayak gitu. Butuh usaha. Meskipun semua tergantung pada takdir. Gitu. Satu, buah ini kaya akan nutrisi, vitaminnya C, B3, dan lain sebagainya. Dua, menjaga kesehatan pencernaan. Saya mungkin cuma secara sekilas saja, tidak secara detail. Menjaga pencernaan, jadi bagus untuk pencernaan. Yang ketiga, mengontrol kadar gula. Jadi walaupun begitu bukan berarti setelah makan buah ini makan kadar gula, makan gula seenaknya enggak. Tetap bagaimanapun butuh yang namanya olahraga. Jadi mendukung kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol jahat, kemudian kaya antioksidan. Jadi membantu mencegah kerusakan sel dan penuaan dini. Asfalasabilin tadi. Jadi ada ayat ini, maaf, buah ini ada kaitannya dengan umur panjang. Walaupun bukan berarti jaminan makan buah ini pasti umurnya panjang, tidak. Kita mengenal takdir juga, kemudian eh, hidup sehat juga, kayak gitu kan, pola hidup sehat juga. Jadi ini salah satu aspek dari makanan sehat yang ditawarkan oleh Al-Quran. Nah, ini kawan-kawan mungkin yang dari dunia kesehatan, mungkin kedokteran, gizi, kesehatan, nah kawan-kawan mungkin bisa meneliti ini. Jadi ini kaitannya ayat ini dengan umur panjang itu apa? Ayat ini kaitannya dengan pikun itu apa? Buah ini, watin wa zaitun itu kaitannya, watin dan wa zaitun itu kaitannya dengan pikun apa? Kaitannya dengan umur panjang apa? Mungkin bisa gitu. Kemudian 6 membantu mengatasi anemia, kemudian 7 meningkatkan kesehatan kulit. Jadi manfaatnya banyak. 8 baik untuk kesehatan reproduksi. Gitu. Kemudian 9 membantu menurunkan berat badan. Tapi tetap pola hidup sehat juga penting. Kayak gitu. Kalau makan ini sehari makan 1 kintal juga tetap nggak akan, berat badannya nggak akan turun juga. Jadi hidup sehat maksudnya. Kemudian mendukung kesehatan tulang. Ini sekarang manfaat buah zaitun. Di zaitun ini banyak sekali.
dia bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Salah satunya itu minyak. Dan minyaknya ini berbeda dengan kita. Satu manfaat dari zaitun adalah sumber antioksidan yang tinggi. Jadi mengandung polifenol, vitamin E, dan lain sebagainya. Saya secara umum saja, mungkin yang bisa menjelaskan sangat detail itu kawan-kawan yang lebih ahli lah dari kesehatan, dokter, gizi, dan sebagainya. Mendukung kesehatan jantung. Jadi saya ini hanya membuktikan bahwa yang namanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu pasti yang bagus. Tiga, meningkatkan kesehatan kulit. Empat, meningkatkan fungsi pencernaan. Lima, mengurangi risiko peradangan. Enam, meningkatkan fungsi otak. Tadi kan, itu kan ada fungsinya. Jadi ini poin 6 ini bisa diteliti karena Al-Quran memberikan isyarat asfala safilin. Itu kan orang yang dalam keadaan pikun itu dikaitkan dengan buah ini, buah zaitun dan buah tin. Nah, saya berharap mudah-mudahan ada penelitian tentang ini. Kenapa ayat ini dikaitkan dan ditaruh di pertama, ditaruh di pertama buat tin wa zaitun. Dan kemudian dikaitkan dengan asfala safilin, orang yang pikun, yang lemah. Nah, insya Allah ada kaitan. Yang ketujuh, membantu menurunkan berat badan, maaf. 8, sumber nutrisi penting. 9, potensi anti kanker. Jadi buah zaitun ini dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah. Bisa. Diolah jadi minyak juga bisa. Atau ditambahkan ke dalam salad, pasta, dan lain sebagainya. Kalau biasanya pakai minyak zaitun cuma sedikit saja. Karena harganya kan lumayan minyak zaitun. Biasanya kalau luka atau apa itu kita kasih minyak zaitun sembuh. Gitu. Sekarang ayat berikutnya tuh di sini eh, ada menyebutnya Gunung Tursina, ada yang menyebutnya kiroahnya Tursina, ada yang menyebutkan Turisina, ada yang menyebutkan. Jadi kiroahnya itu ada yang Tursina, ada Turisina. Jadi Tursinin itu di mana? Tursinin Gunung Sina itu adalah Jabal Musa, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dibangun di atasnya itu masjid itu, tempat Nabi Musa berbicara kepada Allah, dipanggil oleh Allah itu kan, kemudian berbicara itu. Jadi Tursina atau Turisaina. Guru saya kebanyakan bacanya itu orang sana Turisaina, sama saja itu kiroannya gitu. Jadi Gunung Sinai yang disebutkan dalam Al-Quran kita mengenalnya lebih dengan sebutan Gunung Sinai, Turisina atau Turisaina, tempat Nabi Musa menerima Taurat dan tempat Nabi Musa berbicara kepada Allah. Gunung ini dalam tiga agama Yahudi, Kristen, dan Islam itu punya kedudukan yang tinggi. Dan kita memahami bahwa gunung ini eh, tempat Nabi Musa dipanggil oleh Allah dan berbicara. Fah, halakna alaik gitu kan. Innaka bil wadil muqaddas itu kan. Lepaskan sandal kamu karena kamu di lembah gitu kan. Jadi secara geografis ini diletaknya di Semenanjung Sinai. Lokasi persisnya itu masih ada istilah perdebatan. Tapi secara umum di Gunung Sinai gitu. Secara umum seperti kayak gitu. Nah, gunung ini Gunung Sinai ini ada dalam berbagai kitab suci. Tidak hanya Al-Quran saja. Ya, itu diabadikan oleh Allah karena tempat ini dipilih oleh Allah di mana Allah memanggil Nabi Musa suruh melepaskan sandal untuk dipanggil menerima kitab suci. Wahadal baladil amin, dan demi hadal balad, al balad di situ pakai alif lam. Alif lam itu menandakan bahwa balad negeri itu diketahui. Beda dengan balad itu sama al balad. Kalau al balad pakai alif lam itu menandakan ma'ruf, ada
ma'ruf itu. Alif lam ma'rifah itu berarti negara yang dimaksud adalah negara itu, yaitu negara Mekah. Makanya para ulama sepakat wahadzal baladil amin itu adalah negara yang aman, daerah yang aman, kota yang aman, negeri yang aman itu adalah Mekah. Ulama semuanya sepakat. Sik kuwi, Kemudian sik iki, sik. ketika tempat tersebut mempunyai keistimewaan, Atin sebagai tempat persinggahannya Nabi Nuh, Atin tadi, Gunung Judi tadi, Zaitun sebagai simbol dari Baitul Maqdis. Kenapa disebut Zaitun? Karena di sekitar Baitul Maqdis itu banyak tumbuh zaitun katanya. Kenapa Nabi Nuh disimbolkan dengan tin? Karena memang daerah di situ banyak menghasilkan tin kayak gitu, simbolkan begitu. Allah alam. Dan Baitul Maqdis ini mempunyai tempat yang istimewa karena tempat berkumpulnya seluruh nabi diimami oleh Nabi Muhammad dan tempat Nabi Muhammad Mi'raj dan kiblat umat Islam pertama. Tursina tempat Nabi Musa berbicara kepada Allah. Sedangkan tempat Nabi Musa menerima wahyu juga tentunya. Sedangkan Al-Balad Al-Amin adalah Makkah. Ini adalah tempat-tempat yang penting bagi kita sebagai umat Islam. Sekarang kita membahas tentang Makkah. Makkah Al-Mukarramah. Haram disebut haram. Di kota ini orang non-Muslim dilarang untuk masuk di kota ini. Kenapa Mekah begitu penting? Satu, Ka'bah. Bibak kata Mubarakan. Kan? Ada Bakkah, ada Makkah. Sama saja sebenarnya. Jadi Ka'bah adalah bangunan masjid pertama kali. Jadi jangan dikira dulu masjid itu ada atap, ada enggak. Masjid itu ketika dibangun masjid eh, ini, bentuknya masjid itu bukan ada atapnya kayak gitu, enggak. Mereka tidak butuh seperti itu. Karena hujan itu tidak setiap hari seperti kita, kayak gitu. Makanya eh, Ka'bah itu adalah bangunan pertama kali di dunia dan yang membangun adalah Nabi Adam gitu. Kemudian pernah diberbagi dibangun zaman Nabi Ibrahim, kemudian zaman Nabi Muhammad gitu. Masjidil Haram jadi tempat di situ Ka'bah itu dan Masjidil Haram. Masjid ini mengalami perluasan. Kemudian yang penting lagi adalah haji dan umrah. Jadi haji itu hanya di Mekah. Madinah itu lebih kepada histori. Jadi kita belajar tentang sirah. Jadi seandainya haji atau umroh tidak ke Madinah itu sah. Karena haji itu sebenarnya cuma di Mekah saja. Namun kan kadang-kadang kan kok nggak mampir ke Madinah itu kan kita nggak tahu sejarahnya kan. Gitu. Jadi aspek selanjutnya Mekah itu tidak akan pernah dilepaskan dari sejarah umat Islam. Tempat Nabi Muhammad itu lahir. Meskipun kemudian Nabi Muhammad itu hijrah atau pindah ke Madinah. Kayak gitu kan. Meskipun demikian. Jadi ada salah satu kelebihan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah salah satunya adalah untuk menghindari fitnah dari orang-orang non-muslim bahwa kita menyembah Nabi. Kayak gitu. Untuk menghindari salah satu hal demikian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad dan sungguh khalaqna kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi setelah Allah bersumpah tadi watini wazaitun waturi sini watin wazaitun waturi sin wa hadzal baladil amin ada 4 sumpah tadi. Setelah 4 sumpah tadi yang setelah 4 sumpah tadi kemudian Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.
Kenapa kok kholakna bukan kholaktu? Karena dalam proses kholakna ini ada beberapa pihak kayak gitu. Beda dengan ketika penciptaan Nabi Adam itu langsung. Laqad khalaqnal itu ada ada al-akhdhu bil asbab, ada sebab-sebabnya. Contohnya suami istri menikah dulu kemudian punya keturunan hamil, nah itu ada. Makanya khalaqna, ada peran manusia di situ. Maka setelah Allah bersumpah dengan menyebutkan nama buah tadi, nama tempat-tempat tadi sebagai muqsam bi, maka menyebutkan jawab kosam. Allah menyebutkan jawab kosam. Laqad khalaqna itu jawab kosam atau muqsam alaih. Bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kenapa harus bersumpah? Ketika Allah bersumpah, itu menandakan bahwa ada hal yang penting. Ada hal yang sangat penting yang ingin dijelaskan, yang ingin dikabarkan oleh Allah. Maka ayat keempat ini seolah-olah memberikan garansi bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan penciptaan yang sangat sempurna. Ahsanu taqwim atau ahsanu kholqin. Sama. Ahsanu taqwim atau ahsanu kholqin. Artinya penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Maka ditunjuklah manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Salah satunya adalah karena manusia itu ahsanu taqwim. Penciptaannya itu luar biasa bentuknya. Ahsanu kholqin. Gitu kan? Taqwim khalqin. Maka itulah kita sebagai manusia. Takwim kita mempunyai qawamah, kepemimpinan, gitu kan? Jadi bumi yang sebesar ini itu tidak dipimpin oleh makhluk yang paling besar, mungkin gajah. Tapi bumi yang sebesar ini dipimpin oleh ahsanu takwim, bukan akbaru kholkin, bukan akbaru takwim, tapi ahsanu takwim, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kepemimpinan. Inilah kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kayak gitu. Terkadang kita kadang-kadang kayak gini. Ada orang mengatakan Allah itu tidak adil ya. Ada menciptakan orang, maaf tangannya tidak punya tangan, gitu kan lahir tidak punya kaki gitu kan ya. Ada sebuah cerita ketika lagi makan bersama Umar bin Khattab dengan para sahabat. Umar bin Khattab menyeru salah satu sahabat yang tidak punya tangan satu. Jadi tangan satunya itu putus kemudian dikubur gara-gara perang gitu kan. Jihad. Umar menyuruh sahabat ini. Sahabat ini minder gak mau. Saya nggak punya tangan, tangan saya cuma satu kok suruh memulai. Apa kata Umar bin Khattab? Mulailah. Kita sahabat tadi minder gak mau. Apa kata Umar bin Khattab yang luar biasa? Tangan kamu itu sudah ada di surga dan kamu insya Allah akan menyusul. Sedangkan saya seluruh badan saya ini masih ada di dunia. Kadang kita tuh disuruh sabar gitu dengan kondisi kita. Nanti kita akan mendapatkan hasil. Itu sama seperti kita antri lah. Mau ke rumah sakit, antri sebentar. Mau ini, antri sebentar. Kurang lebih seperti itu. Kita disuruh sabar dengan musibah yang kita hadapi. Berapa tahun sih? 60-an tahun. Musibah itu tidak dari ketika lahir sampai itu. Kadang tidak seperti itu. Seandainya musibah itu contohnya maaf, kurang itu. Mungkin berkebutuhan khusus. Yakinlah bahwa kekurangan itu sudah Allah jamin di surga. Nanti semua orang itu ketika dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sempurna, nggak ada kekurangan. Terus kenapa Allah menciptakan orang seperti itu? Lihat sebuah hadis, orang yang diambil oleh Allah penglihatannya, kemudian dia sabar atas musibah itu, surga tempatnya. Orang yang lahir, mohon maaf, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, dia sabar dan menerima takdir itu, surga tempatnya. Kakinya sudah menunggu dia di sana di surga. Tangannya dia sudah menunggu di surga.
Itu kalau seandainya kita tahu itu, kita minta seperti itu. Jadi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Nggak ada ciptaan Allah yang kemudian itu jelek. Nggak ada. Nggak ada yang namanya produk Allah itu produk. Nggak. Kemudian, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Mohon maaf, suara saya kedengaran apa tidak ini? Dengar Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Tsumma, jadi penciptaan manusia yang sempurna tadi, yang dengan ciptaan manusia itu bisa mengelola bumi, menaklukkan bumi, itu sampai ke bulan, sampai kemana-mana itu, dengan ahsanu khalqin tadi, sebaik-baik penciptaan, itu manusia yang namanya radadnahu, dikembalikan oleh Allah bentuk yang serendah-rendah. Asfala safilin. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan, asfala safilin itu bentuk serendah-rendahnya itu Allah menghinakan orang yang tidak taat kepada Allah. Bentuk serendah-rendahnya itu apa? Neraka, kata Ibnu Katsir. Sedangkan menurut At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa asfala safilin adalah orang yang dijadikan oleh Allah tadi dari kuat tadi menjadi rendah, menjadi lemah, menjadi pikun, menjadi tua. Dasaran Ibnu Katsir bahwa orang itu akan direndahkan. Rendahnya orang itu masuk neraka bukan karena dia miskin, bukan karena dia jabatannya rendah, tapi rendahnya manusia itu karena dia masuk neraka. Makanya illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak terputus, yang panjang sekali pahalanya. Jadi orang Islam itu kalau dia beramal soleh, Allah itu akan memberikan ganjaran pahala yang itu luar biasa. Jadi kalau dia berbuat dosa itu satu, tapi kalau dia berbuat kebaikan, itu Allah memberikan pahala lebih, dilipat gandakan. Sampai 700 kali dilipat gandakan, sampai dilipat gandakan, sampai kita tidak bisa menghitung. Itu orang Islam. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa alasan orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir, apa alasan kamu mendustakan hari pembalasan setelah kamu mengetahui bukti-buktinya? Kalau At-Tabari menjelaskan fama di situ sebagai man. Kalau diartikan sebagai man, maka siapa yang mendustakan ajaranmu, hei Muhammad, setelah mereka mengetahui? Kalau ya diartikan sebagai ma, aslinya ma itu apa itu? Apa alasannya orang-orang kafir itu mendustakan engkau ya Muhammad, mendustakan Islam? Padahal mereka sudah tahu bukti-buktinya. Itu. Maka ditutup alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah, indah sekali. Indah sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ahkamul hakimin. Jadi hakimin itu yang maha adil. Ahkamul hakimin. Jadi Allah itu yang maha adil. Kalau kita dizolimi oleh orang, maka perlu kita ketahui bahwa Allah adalah ahkamul hakimin. Jadi pengadilan Allah itu jauh lebih rumit, jauh lebih sulit daripada pengadilannya manusia. Jadi ahsaha ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi kitab catatan kita nanti besar maupun kecil semuanya akan tercatat oleh Allah. Besar maupun kecil. Jadi Allah adalah ahkamul hakimin. Ini penutupannya sangat indah sekali bahwa apapun kita, siapapun kita itu tidak ada jaminan kita selamat dari hari
penghakiman karena Allah Maha Adil. Maka jangan pernah mendolimi sesama umat manusia. Kalau kita pernah berbuat dolim, maka mohon maafkan, mohon maaf. Gitu, mohon maaf lah. Perkara nanti dimaafkan atau tidak itu urusan dia. Gitu. Allah itu tidak akan pernah menghisap manusia kecuali urusan antara Bani Adam itu selesai. Dia punya hutang atau pernah pernah mendolimi, maka urusan Bani Adam itu diselesaikan dulu. Baru kemudian dihakimi oleh Allah perbuatan kita kepada Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus. Ternyata kita pernah menzolimi orang lain. Kita pernah mengambil harta milik orang lain. Na'udzubillah. Ini nasihat bagi saya secara pribadi dan bagi kita semuanya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka ketika ada yang bukan hak kita, ayo kita kembalikan. Pernah kita menzalimi, kita mohon ampun kepada Allah. Mungkin saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apakah ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu bisa ditanyakan sesuatu hal, bisa raise hand atau lewat chat. Monggo Bapak Ibu di kolom chat sebenarnya juga belum ada yang Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya tutup aja nggak iya apa-apa. iya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini kita sebagai tendik, mudah-mudahan saya berharap muncul penelitian atau mungkin kalau sudah ada ya Alhamdulillah bahwa buah tin dan buah zaitun yang dikaitkan dengan apa itu namanya kesehatan, buah tin dan buah zaitun yang dikaitkan dengan ilmu kesehatan, dikaitkan dengan umur panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semuanya akan mengalami masa di mana kita akan tua. Kita akan mengalami masa rodatnau asfala safilin itu kita pernah akan mengalami itu. Maka selama kita dalam kondisi ahsanu takwim, ahsanu khaliqin dalam bentuk yang sesempurna-sempurna, usia kita ini masih produktif itu. Produktif itu bahasa kita ahsan takwim ahsanu khaliqin tadi, maka ayo kita pergunakan sebanyak sebanyak-banyak semaksimal mungkin. Karena kalau sudah kita terbaring lemah, jangankan bermanfaat bagi orang lain, untuk diri kita sendiri itu nggak bisa. Maka senampang kita masih hidup, masih sehat, ayo semoga kita bermanfaat bagi orang lain, kayak gitu. Terus terakhir, eh, kita semuanya akan diadili oleh Allah, semuanya dari kita. Dan kita tidak ada jaminan selamat dari itu. Maka mulai kita tata hari ini, kita istighfar kepada Allah atas semua kesalahan dan dosa kita, hak Adam yang pernah kita ambil, mungkin kita kembalikan. Mungkin kita pernah menzalimi, kita mohon maaf. Nggak apa-apa, maaf itu tidak menjadikan kita hina. Tidak. Nabi Muhammad sering minta maaf. Dan itu tidak menjadikan beliau hina. Alisallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah pemimpin, maaf, hakim yang maha adil? Jawabannya adalah bala. Betul. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kita di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.